Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersyukur padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa untuk bernamaskara dan perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami mengucapkan bernamaskara, terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha.
Andamayang sangganusatinayang karomase Sopatipanno bhagavato sawaka sangho Ojopatipanno bhagavato sawaka Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipan sawaka sangho Yadidang catare pore sayukhane atha pore sapo gala esam bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang penyaketang lokasa ting Andamayang saca kirya gatahayo pranamase Nate me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saca wacena Satite hotu sabada Nate me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena saca wacena Satite hotu sabada Nate me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena saca wacena Satite hotu sabada Andamayang manggala sutang pranamase Ewa me sutang ekang samayang bhagawa sawate yang viharati Wane anata pendikasa arame Atako anyatara dewata abhikanta yaratea abhikanta wana kewalaka pangcetawanang obasetwa yena bhagavate nupasangkami Opasangkame twa bhagawantang abhiwadhetwa ekamantang athasi ekamantang tetako sadewata bhagawantang gathaya ajabasi bahodewa saca manggalane acintayong akanggamana sotanang brohe manggala motamang asewana jabalanang pandetanan casewana Pojaja pojaniyanang etamanggala motamang
ปาเตโรปาเทสวาโสจาโปเปจักาตาปุญญาตามาปานิเทจาเอตัมมังคลโมตตมังบาโหสัจจันจะเสปัญจาวินนายโยจาสุสิกิโตสุภาเสตาจายาวาจาเอตัมมังคลโมตตมังมาตาเปโตโอปัตตานังโปตาดาราสสังกโหอานาโกลาจักามันตาเอตามังกลมุตตมังดานันจะดัมมจาริยาจาญาตากานันจะสังกโหอนวัจจานิกามันเอตามังกลมุตตมังราเตเวราเตปาปามาจาปานาจะสัญญโมอปมาโดจาดาเมสุเอตามังกลมุตตมังการาวจานิวาโตจาสันโตเตจักกตัญญูตากาเลนะดัมมัสสาวานังเอตามังคลมุตตมังอันเตจะโสจะสัตตาสมานานันจะดัสสนังกาเลนะดัมมัสสะกาจาเอตามังคลมุตตมังตาโปจาบรามจาริยันจาสัจจานาดาสนังเนปานาสัจจิกิริยาจาเอตามังกลมุตตมังพุทธัสสะโลกดาเมหิจิตังยัสสะนะคัมปติอาโจกังเวรจังเกมังเอตามังคลมุตตมังเอตาดิสานิกัตวานาสัพพะตมะปาราจิตาสัพพะตาโสติงกัจจันเตตันเตสังมังคลมุตตมังติsilakan dibuka halaman 40. Andamayang apinna pacawekana patang phanamase jarada monghi jarang anatito biadidamom hi biading anatito maranadamom hi maranang anatito sabehi me piyehi manapehi nana bhavo vina bhavo kama sakom hi kama dayado kama yoni kama bandung kama patesarano yang kamangkari sami lianang wa papakang wa sadaya dom bawisami ewang amhehi aben hang pacawe kitab hang
Kita bacakan terjemahnya bersama-sama. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Ya, setelah mengulang pali wacana, sekarang kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk tenang sejenak lebih kurang 10 menit ke depan. Silakan posisikan duduk yang tegak namun rileks. Taruh telapak kanan di pangkuan, telapak tangan kanan di atasnya, lalu mulai pejamkan mata perlahan-lahan. Dalam waktu lebih kurang 10 menit ke depan, silakan manfaatkan untuk fokus terhadap objek meditasi yang sering Anda latih masing-masing. Meditasi bisa dilanjutkan.
Meditasi bisa diakhiri sabe sata bahwantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sandu, sandu, sandu. Selanjutnya silakan buka buku Parita halaman 42. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan 5 sila. Mayang bhante Tesaranena saha Pancasilaniyacama Dutiyampi mayang bhante Tesaranena saha Pancasilaniyacama Tatiyampi mayang bhante Tesaranena saha Pancasilaniyacama Yamahang madamitang badeta. Amma bhante Namo tassat bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassat bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Amma bhante Panatipata Veramani sikkhapadang
samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Kamesu Miccācara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Miccācara Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Sura Meraya Manjapama Dattahana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sura merayam majapamadhatana Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Imani Pancasika Padani Silena Sugating Yanti Silena Boga Sampada Silena Nibuting Yanti Tasma Silang Wisodaye. Amma bhante sadu sadu sadu. Selanjutnya silakan buka buku Parita halaman 47. Brahmam Jaloka Dipati Sahampati Katanjalian Dewarang Ayacata Santinda Sata Parajaka Jatika Desetu Damang Anukampe Mang Pajang. Kita bacakan terjemahnya bersama-sama. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kodang atang na janati, kodda dhammang na passati, anda tamang tadang hoti,
yang koto sahate naranti. Ibu bapak sekalian, kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam kegiatan puja bakti rutin di Wihara Samagi Wirya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa puja bakti itu merupakan sebuah kegiatan yang rutin bagi umat Buddha. Memang biasa di wihara itu diadakan puja bakti setiap hari Minggu. Tetapi kalau di negara-negara Buddhis, puja bakti seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini itu tidak ada. Biasanya di negara-negara Buddhis, mereka itu puja baktinya masing-masing. Untuk puja bakti bersama itu hampir tidak pernah ada. Contohnya di negara Sri Lanka, di mana biasanya orang itu ketika masuk ke Dhammasala, kemudian mereka puja bakti masing-masing. Mungkin si A sedang baca Karnamita Sutta, si B sedang membacakan Manggala Sutta. Makanya di sana itu terkadang tidak seragam beritanya. Tetapi ada baiknya di Indonesia adalah ketika membacakan parita itu membacakan bersama-sama. Dan itu sangat baik sekali. Tetapi yang lebih baik adalah kalau kita bisa membaca artinya juga. Karena saya yakin 101% semua di sini pasti tidak mengerti apa yang dibacakan tadi. Betul? Betul ya? Oleh karena itu ada koreksi untuk wihara, puja baktinya, mas membacakan artinya juga. Agar apa? Agar mengerti apa yang dibacakan tadi. Karena bahasa Pali bukan bahasa induk, bukan bahasa sehari-hari kita. Di zaman Sang Buddha, bahasa Pali merupakan bahasa sehari-hari masyarakat. Sehingga mereka sudah paham apa yang mereka sampaikan atau yang mereka bacakan. Tapi kita di negara Indonesia, bahasa Pali bukan merupakan bahasa induk. Sehingga kita perlu membaca arti apa yang kita bacakan ketika puja bakti. Itu adalah selingan singkat untuk pesan damai yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ibu bapak sekalian, mengingat kemajuan zaman, semakin ke sini itu semakin berkembang hal-hal di sekitar kita. Dari alat komunikasi, kemudian peralatan sehari-hari itu maju. Dulu itu nggak ada namanya air fryer, nggak ada. Sekarang ini sudah banyak berkembang air fryer. Jadi memasak tidak menggunakan minyak katanya, menggunakan hawa panas. Minyaknya dari mana Bante? Dari makanan yang dipanaskan itu. Sehingga semakin banyak perkembangan zaman semakin dekat ke sini. Tetapi ternyata semakin berkembangan zaman itu tidak dibarengi dengan perkembangan batin. Semakin ke sini perkembangan zaman, semakin banyak orang yang mudah marah. Zaman tahun 2021 secara statistik hampir 26% lebih naik orang yang mudah untuk marah. Utamanya para wanita. Saya tidak diskriminasi tidak, tapi saya hanya menyampaikan data statistik yang ada. Apakah pria tidak marah Bante? Oh, pasti ada juga. Tetapi di data tersebut yang banyak adalah wanita. Ibu, bapak sekalian, kalau Anda ditanya, siapa di sini yang pernah marah? Pernah marah? Oke. Siapa di sini yang sering marah? Tidak ada yang mau ngaku biasanya. Siapa yang hobinya marah? Karena mungkin ada orang seperti itu.
Di zaman dulu ada orang yang mengatakan, Bante, kalau hari itu saya tidak mengerjai orang, itu sepertinya belum hidup hari itu. Jadi orang mengatakan, oh ini hobinya adalah ngerjai orang lain. Tapi juga ada orang mengatakan kalau hari itu belum marah, sepertinya belum hidup hari itu. Bisa dikatakan orang ini hobinya marah. Nah, ibu bapak sekalian, kalau Anda ditanya, marah itu baik atau buruk? Baik atau buruk, bukan sakit. Baik atau buruk? Buruk. Kalau kita tahu itu buruk, mengapa kita sering melakukannya? Pertanyaannya adalah di situ. Nah, ibu, bapak sekalian, mengapa orang itu sudah tahu bahwa marah itu adalah hal yang buruk, tetapi masih suka dilakukan? Mengapa seperti itu? Karena seseorang itu belum mengerti bahaya dari kemarahan. Kalau biasanya orang sudah mengetahui bahayanya, maka dia tidak akan melakukannya lagi. Misalkan kalau Anda pergi ke wihara ini, ke wihara Samagiriya, ada dua jalan, A dan B. Jalannya A itu jalannya panjang, jalannya bagus. Yang B itu jalannya pendek, dan jalannya nggak bagus, agak rusak-rusak. Anda pilih mana, A atau B? Pilih A ya. Tapi yang A itu jarak tempuhnya dari rumah Anda ke sini setengah jam. Yang B itu disebut dengan jalan tikus. Kalau dari rumah Anda ke sini itu jaraknya hanya 10 menit. Kira-kira Anda mau yang mana? A atau B? B ya, udah ganti. Tetapi itu yang B itu sering macet. Karena orang mengatakan kan lebih cepat ke wihara ini. Sedangkan yang A itu nggak macet. Pilih yang mana, A atau B? Ganti lagi ya. Tapi kata orang, kalau musim hujannya A itu suka banjir. Yang B nggak banjir. Pilih yang mana? B. Mengapa kita berpindah-pindah seperti itu? Karena seseorang itu melihat apa keuntungan dan apa kerugian bagi kita. Mengapa orang memilih yang B, padahal itu macet, yang A itu nggak macet tapi banjir? Karena Anda semua sayang dengan kendaraan masing-masing. Karena kalau kendaraan Anda kena banjir, itu bikin mogok. Dan itu bikin bahaya buat diri kita masing-masing. Demikianlah hidup kita. Kalau kita melihat kemarahan, kita harus melihat sebagai sebuah bahaya. Bukan sebagai sebuah kesenangan, apalagi dianggap sebagai sebuah pembelaan diri sendiri. Guru Agung Buddha menyampaikan bahwa ada bahaya-bahaya dari kemarahan. Yang pertama adalah seseorang itu kalau menggunakan baju sebagus apapun, menggunakan minyak wangi, sewangi apapun, menggunakan perhiasan secantik apapun, wajahnya itu tetap jelek. Kenapa? Bukan karena wajah dia memang jelek, tidak. Tapi seseorang ketika marah, biasanya yang ditampilkan itu adalah wajah yang mengerikan. Semua pernah marah kan tadi? Pernah ya? Ketika marah pernah nggak ngaca diri sendiri? Pernah tidak? Berkaca begitu? Nggak pernah? Nggak pernah ya? Oke, Anda bisa mencoba dibuktikan. Ketika Anda marah, tolong Anda minta orang lain untuk fotokan diri Anda. Ketika difoto, lihat baik-baik wajah Anda. Ketika marah, wajahnya itu biasa, menarik, atau malah mengerikan. Tetapi biasanya wajahnya itu adalah wajah yang mengerikan. Kalau Anda buka di searching, browsing internet, kalau Anda ketik wajah orang marah, yang muncul adalah wajah-wajah yang mengerikan, wajah-wajah yang bengis. Bahaya kedua adalah
Orang yang suka marah itu tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena dia kepikiran dengan marahnya itu sendiri. Yang ketiga adalah orang yang suka marah itu akan dijauhi oleh teman-temannya, saudaranya, ataupun keluarganya. Kira-kira kalau Anda bertemu dengan orang yang marah-marah, Anda mau dekat atau mau menjauh? Kenapa menjauh? Takut. Takut apa? Takut kena marah. Ya, itu sudah menunjukkan bahaya dari kemarahan. Bahwa teman-teman, saudara semua akan pergi. Tidak mau mendekat dengan orang yang marah-marah. Bahaya keempat adalah harta itu atau kekayaan bisa hilang. Misalkan di Malang ini ada sebuah makanan yang terkenal. Katakanlah bakso Malang. Tetapi saya menyampaikan hal ini, saya harus menyampaikan disclaimer terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau di tempat lain saya menggunakan contoh makanan itu, terkadang sering disalahpahami oleh orang-orang. Di tempat-tempat lain, kalau saya mengatakan makanan khas daerah, hari itu ceramah, besok pagi yang keluar adalah makanan itu semua. Saya mengatakan, loh kenapa kok yang ini kok keluarnya ini semua? Loh, bukannya Bante kasih kode ya? Minta begitu. Enggak, saya enggak kasih kode. Tapi saya menggunakan contoh makanan adalah sebagai contoh yang paling mudah untuk Anda pahami. Katakanlah di Malang ini ada bakso yang terkenal. Entah itu namanya bakso granat, bakso voli, ataupun bakso tenis, saya nggak tahu. Pokoknya bakso yang terkenal. Paling hauce nomor 1 di kota Malang. Tapi yang jual itu suka marah-marah. Kira-kira Anda ketika tahu itu ada bakso yang terkenal, tapi yang punya suka marah-marah, mau beli atau tidak? Mau beli atau tidak? Beli atau tidak? Beli ya. Kalau bisa belinya via Gojek. Kenapa? Karena supaya nggak kena marah. Ibu bapak sekalian. Tetapi zaman dulu nggak ada namanya GoFood. Nggak ada. Biasanya orang tuh harus datang kemudian bertemu dengan si penjualnya. Kalau si penjualnya itu suka marah-marah, terkadang orang itu tidak akan mau beli barang dagangannya. Demikian kita. Kita pun kalau bertemu dengan orang seperti itu, kita tidak akan mau beli dagangan mereka. Karena kita semua takut untuk dimarahi. Dan masih banyak bahaya-bahaya lainnya dari kemarahan. Tetapi bahaya terbesar dari kemarahan adalah terlahir di alam yang menderita. Alam neraka. Kalau Anda ditanya, penasaran nggak dulu lampaunya hidup sebagai apa? Penasaran tidak? Saya dulu sebagai apa ya Bante? Sebagai manusia, sebagai dewa, atau sebaliknya? Pernah nggak menyampaikan seperti itu? Pernah ya? Kalau Anda mau melihat masa lampau Anda, lihatlah saat ini. Saat ini Anda punya sifat seperti apa? Kalau sifat Anda sebagai pemarah, bisa dikatakan atau bisa dianalisa, dulunya mungkin Anda termasuk makhluk yang terlahir di alam niraya. Dikatakan seperti itu, bahwa manusia itu terbagi banyak jenisnya. Ada manusia yang gampang marah sekali. Dulunya berarti dia pernah terlahir di alam neraka. Marah itu masih dibawa sampai saat ini. Ada orang yang punya serakahnya itu besar. Bisa dianalisa bahwa dia dulunya mungkin sebagai manusia, sebagai makhluk yang terlahir di alam peta. Ada orang yang bebal sekali, susah sekali untuk diatur, susah sekali untuk diberitahu. Bisa dianalisa, dia mungkin dulunya sebagai binatang, sebagai hewan. Ada orang yang normal-normal saja, baik-baik saja.
Bisa dikatakan dia dulunya mungkin terlahir sebagai manusia juga. Ada orang yang sifatnya itu baik sekali. Sangat sabar, sangat dermawan, punya keyakinan, dan seterusnya. Bisa dianalisa bahwa mungkin dulunya dia sebagai dewa. Jadi kalau Anda mau melihat apa Anda zaman dulu, lihatlah saat ini. Kalau kita saat ini punya banyak kemarahan, punya banyak keserakahan, punya banyak kesombongan, cuek, masa bodoh, berarti bisa dikatakan dulunya Anda terlahir di alam yang buruk. Dan kalau kita lanjutkan hal seperti itu, maka kita akan kembali jatuh ke alam yang buruk. Itu disampaikan oleh Sang Buddha di dalam roda kehidupan. Orang yang di atas itu bisa jatuh. Orang yang di bawah itu bisa naik juga. Apa yang Anda lakukan, baik atau buruk, itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Kalau Anda berbuat buruk, maka akibatnya pun akan diterima oleh Anda masing-masing. Tapi jika Anda banyak berbuat baik, banyak berbuat kebajikan, maka Anda akan mendapatkan buahnya juga. Ibu, Bapak sekalian, ketika Anda sudah mengetahui bahaya dari kemarahan, seperti yang saya sampaikan tadi, kira-kira masih mau marah atau tidak? Cuma satu yang ngomong tidak. Lainnya berarti masih mikir-mikir Bante. Nah, Ibu Bapak sekalian, memang untuk mengubah sifat dari yang mudah marah menjadi tidak marah, itu nggak gampang. Itu butuh latihan yang berulang-ulang kali. Caranya bagaimana, Bante? Caranya ada 5. 1, Anda harus mengembangkan namanya cinta kasih. Tahu cinta kasih? Tahu? Tahu nggak? Tahu ya? Kau tahu bilang tahu. Jangan diem semua. Kan saya bingung ini. Tahu? Diem. Nggak tahu? Diem. Mau ngapain ini? Tahu ya? Tahu? Oke. Apa itu cinta kasih? Diem semua kan? Apa itu cinta kasih? Cinta kasih adalah bisa berharap yang lain juga ikut berbahagia. Secara singkat disampaikan seperti itu. Pernah nggak Anda berharap yang lain agar berbahagia? Pernah? Pernah nggak berharap yang lain agar celaka? Pernah juga. Itulah manusia. Karena apa yang kita bawa sampai saat ini sudah dilakukan berulang-ulang kali. Apa yang Anda lakukan berkali-kali akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang sering dilakukan akan menjadi pola kebiasaan. Makanya di dunia ini banyak sekali orang yang mudah untuk dikerjai. Kenapa? Karena dia punya pola kebiasaan yang sama. Dan itu bisa dibaca oleh orang yang bisa teliti, kemudian akan menjadi sebuah hal yang merugikan diri kita. Kalau Anda mau tidur, mau naruh HP, kira-kira HP ditaruh di mana? Di sebelah Anda, kiri atau kanan? Sebelah kiri? Ada nggak yang taruh di meja? Ada? Ada nggak yang taruh di dekat bantal? Ada. Ada ya? Ketika Anda bangun pagi, apa yang Anda lakukan pertama kali? Buka HP. Itu adalah kebiasaan Anda. Karena itu sering dilakukan. Ketika buka HP, apa yang Anda lihat terlebih dahulu? Alarm. Kedua, pesan. Ketiga, apa? 1, alarm. 2, pesan. Ketiga, entertainment. Betul? Karena jarang orang lihat berita pagi-pagi. Biasanya lihat ini entertainment. Buka apa? Buka YouTube. Nah, Ibu, Bapak sekalian, ini merupakan sebuah pola kebiasaan yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Tetapi yang paling bahaya adalah jika orang ini punya pola yang buruk, punya kebiasaan yang buruk. Seperti apa? Mudah marah. Kalau seseorang semakin mudah marah, berarti ke depannya dia akan sangat mudah untuk marah. Kenapa? Karena itu yang dilakukan berulang-ulang kali. Oleh karena itu, Anda juga perlu membuat pola kebiasaan counternya, pola lawan dari kebiasaan Anda ini. Yang tadinya mudah marah, sekarang membentuk pola kebiasaan tidak marah. Salah satunya adalah membangun kebiasaan punya cinta kasih. Karena seseorang punya cinta kasih, itu efeknya tidak sembarangan. Itu efeknya besar untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Cara kedua untuk menghilangkan kemarahan adalah mengembangkan namanya kasih sayang. Tahu kasih sayang? Sekarang pelan suaranya. Dia bilangnya tahu semua, sekarang agak pelan. Apa itu kasih sayang? Kasih sayang adalah peduli kepada mereka yang menderita. Kalau Anda biasa function di wihara ini, Anda beli, kemudian di sini dilepaskan. Itu bentuk dari cinta kasih dan kasih sayang. Dan bahasa Pali disebut dengan metta dan karuna. Bahasa Inggris disebut dengan compassion and loving kindness. Beda. Tetapi ketika Anda melakukan salah satunya, biasanya juga akan melakukan yang satunya lagi. Karena metta dan karuna merupakan satu pasang yang nggak bisa dilepas. Cara ketiga adalah mengembangkan UPK, yaitu keseimbangan batin. Artinya, batinnya ini tidak mudah untuk geser ke sana, geser ke sini. Kenapa? Karena banyak orang itu yang mudah geser. Maksudnya apa banting mudah geser? Maksudnya adalah ada orang itu yang moodnya gampang untuk berubah. Dikatakan mood swing. Mudah untuk berubah, naik dan turun. Siapa di sini yang ketika bangun pagi, kemudian baca pesan tidak enak, kemudian Anda bisa berpikir, sebenarnya hari itu seharian menjadi hari yang buruk. Anda pernah berpikir seperti ini? Berpikir loh ya, bukan ngalamin. Berpikir. Ada? Karena banyaknya orang ketika mengalami hal yang buruk di pagi hari, moodnya menjadi jelek. Di hari itu, ia merasakan, kok banyak jeleknya ya? Tapi kalau orang itu yang pagi-paginya baik-baik saja, seharian dia bisa mengalami hari itu fine-fine saja, baik-baik saja, tidak ada masalah. Karena seringkali orang yang bad mood itu pasti ada unsur kebenciannya, ada unsur kemarahannya. Di situ apapun yang ia lihat menjadi buruk. Misalkan bangun pagi, HP-nya jatuh, layar pecah, marah nggak? HP-nya jatuh, pecah, marah. Marah tidak kalau hal seperti itu? Marah? Padahal kalau Anda marah, HP itu nggak bisa balik loh. Nggak bisa kembali utuh lagi. Tapi apa gunanya Anda marah ketika HP jatuh dan pecah? Mahal Bante, iya. Tapi kalau Anda marah, nggak bisa balik HP-nya. Ketika HP jatuh pecah, mau jalan kaki tersandung dengan ranjang. Marah? Marah tidak? Marah. Ketika tersandung, kemudian kesakitan. Mau ke toilet, kepleset, jatuh. Marah? Marah. Padahal, kalau ketika Anda marah di situ, karena tidak ada namanya perhatian, tidak ada kewaspadaan, sehingga orang itu mudah untuk celaka. Orang mengatakan, loh Bante, kan ada namanya mata kaki. Iya, kaki punya mata, tapi tidak bisa lihat. Yang punya mata ada di atas.
Tapi yang mana di atas itu kalau nggak ada kewaspadaan, apapun yang Anda perhatikan juga nggak bisa Anda perhatikan. Sehingga orang mudah sekali untuk celaka dan seterusnya. Ibu, Bapak sekalian, sudah 3 cara yang saya sampaikan untuk menghilangkan kemarahan. Cara keempat adalah asati amanisa kara bahasa palingnya. Bahasa Indonesia sebut dengan tidak diperhatikan dan tidak diamati. Artinya adalah cuekin saja. Kalau Anda bertemu dengan orang yang marah, dan jika Anda tidak mau terlibat juga ikut marah, cuekin saja. Kenapa? Karena orang marah itu diibaratkan, disamakan dengan orang gila. Ini sudah diteliti. Kalau Anda baca baik-baik, penyakit kejiwaan di dunia, marah termasuk salah satu penyakit kejiwaan saat ini. Orang candu game termasuk penyakit kejiwaan juga. Saya perlu sampaikan karena banyak sekali yang muda-mudi ini candu game. Kemarin saya melihat di berita ada orang main game, kemudian ada bahasanya top up di situ. Memakai uang asli untuk memberi item-item di game tersebut. Ada yang habis sampai 2 rumah. Ada. Hanya untuk game. Di situ dia sudah candu game. Loh Bante, kan ini investasi. Bisa aja nanti akunnya dijual. Iya kalau dijual. Tapi kalau tidak, banyakkan itu candu. Bahkan sampai seringkali kita temukan dalam masyarakat, anak-anak itu sampai menggunakan kartu kredit orang tuanya untuk beli item. Dan orang tuanya kaget kok, tiba-tiba tagihannya itu bengkak. Karena semua itu dengan candu game. Dan ini menjadi salah satu penyakit kejiwaan. Dan marah merupakan penyakit kejiwaan juga. Kalau Anda bertemu dengan orang marah, kira-kira Anda disemprot atau dimarahi oleh orang lain, marah atau tidak? Ikut marah atau tidak? Kalau Anda dimarahi, seperti ini misalkan, ikut marah atau tidak? Karena ngomong soal Bante. Kalau Anda bertemu dengan orang tua Anda dinasihati oleh orang tua, mungkin kata-katanya agak sakit. Marah atau tidak? Marah. Berarti Anda sama dengan orang yang Anda ngomong ya, bukan saya. Kalau Anda bertemu dengan orang gila dan dia marah-marah, Anda ikut marah atau tidak? Saya ulangi lagi. Anda bertemu dengan orang gila dan dia marah-marah kepada Anda. Anda ikut marah atau tidak? Kenapa tidak? Karena dia gila. Orang tua Anda marah dengan Anda. Anda ikut marah atau tidak? Marah. Kan aneh. Kan aneh toh. Kenapa seperti itu? Karena Anda sudah punya beda persepsi. Kalau orang tua itu normal. Tapi kalau orang gila itu, orang gila, Anda bisa punya pengertian. Orang gila ya memang seperti itu modelnya. Coba Anda ibaratkan orang lain seperti itu. Karena kalau kita balas dengan kemarahan, tidak akan pernah selesai masalahnya. Kebencian tidak akan pernah selesai dengan kebencian. Kebencian itu akan selesai dengan nama cinta kasih. Kemarahan tidak akan pernah selesai dengan kemarahan juga. Kemarahan akan selesai jika dibalas dengan tidak marah. Jadi, latihlah diri Anda untuk tidak mudah marah. Saya katakan tidak mudah marah. Karena untuk tidak marah, itu latihannya agak beda. Perlu hal yang lebih tinggi lagi. Cara kelima untuk menghilangkan kemarahan adalah kamayoni kama bandu. Dan bahasa Indonesia disebut dengan merenungkan saya adalah pemilik perbuatan saya sendiri. Saya adalah pewaris dari perbuatan saya sendiri. Apapun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita.
Merenungkan tentang karma dengan baik. Perhatikan hal-hal ini dengan baik. Merenungkan karma dengan baik. Bahwa apapun yang saya perbuat, baik atau buruk, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena jika seseorang tidak punya perenungan tentang karma, maka hidupnya agak susah. Tapi jika seseorang punya pemahaman atau punya perenungan terhadap karma, ketika dia kena marah, maka dia bisa merenungkan dengan baik bahwa karma buruk saya sedang berbuah. Dia sedang menanam benih karma buruk baru. Kalau saya balas dengan kemarahan, maka saya menanam karma buruk yang baru. Jika seperti ini, tidak akan pernah selesai. Akan terus berputar seperti itu. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, latihlah untuk punya 5 hal ini. Membentuk pola kebiasaan 5 hal ini. 1, punya cinta kasih. 2, punya kasih sayang. 3, punya batin yang seimbang. 4, apa 4? Belajar untuk cuek dengan orang yang marah. Kelima, punya perenungan terhadap karma masing-masing. Ini ada 5 cara disampaikan oleh Guru Agung Buddha untuk menghilangkan kemarahan. Sampai saat ini, kalau Anda ditanya, masih mau marah atau tidak? Masih 2 orang. Lainnya belum jawab juga. Ibu, bapak sekalian, oleh karena itu, kita perlu latihan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya adalah mengamati apa diri Anda itu. Amati fisik Anda. Kalau Anda marah, itu pasti ada gejala fisik yang muncul. Pertama adalah dadanya agak panas. Kedua adalah jantungnya agak berdebar-debar. Ketiga, masa sesak dalam dada. 4, wajah ini atau telinga agak memerah. Ada hawa panas di situ. Itu adalah tanda-tanda fisik ketika marah. Ketika Anda marah, latihlah untuk tidak melampiaskan kepada orang lain. Karena ketika Anda marah, apapun yang Anda sampaikan kepada orang lain, isinya buruk-buruk. Apa yang Anda pikirkan, itu yang Anda ucapkan. Apa yang Anda pikirkan dan ucapkan, itu yang akan Anda lakukan. Jika pikiran ini isinya baik-baik, maka ketika berucap yang baik juga. Ketika berucap yang baik, dia juga akan bertindak yang baik. Tapi kalau pikirannya diisi dengan kemarahan, maka yang sampaikan juga isinya tentang kebencian juga. Ketika yang sampaikan kebencian, apa yang ia lakukan juga semua hal-hal yang buruk. Tidak ada hal-hal yang baik. Karena itu Guru Agung Buddha seringkali menyampaikan kepada para muridnya untuk tidak marah. Untuk tidak marah. Bahkan Guru Agung Buddha menyampaikan, ketika Buddha dihina, ketika Dharma dihina, janganlah marah. Karena siapapun yang marah, berarti ia tidak pernah praktek Dhamma. Ibu, bapak sekalian, ini adalah renungan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Latihlah untuk tidak mudah marah. Artinya tidak marahan. Karena ketika Anda melatih tidak marah, Anda akan mendapatkan banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tapi jika kita mudah untuk marah, maka bisa dipastikan kehidupan kita akan menjadi kacau. Semua bahaya akan datang. Dan ujung-ujungnya terlahir di alam yang menderita. Kehidupan ini menjadi kehidupan yang tidak bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Saya menyampaikan di awal tadi dalam bahasa Pali disebut dengan kodang atang najanati. Orang yang marah itu tidak bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kodang damang najan.
najanat, napasati. Orang marah itu tidak bisa melihat dhamma. Anda tamang tadauhuti, yang kodo sahati naranti. Saat orang dikuasai oleh kemarahan, di situ hanya ada anda dan tamak. Artinya hanya ada gelap dan buta. Karena orang yang sedang marah itu, dia akan melupakan semuanya. Di Bandara Juanda saya pernah melihat pasangan yang bertengkar di bandara. Di pintu masuknya itu, entah mengapa tiba-tiba pasangan ini berteriak antara satu dengan yang lain. Di situ istrinya, pasangannya, ingin berusaha menahan agar yang cowok ini tidak pergi. Tapi yang cowok itu dan kemarahan, dia mendorong perempuannya sampai jatuh. Sudah jatuh, apa yang dilakukan? Diseret keluar. Itu pasangannya dia, bukan orang lain. Disitulah ketika orang marah, tidak bisa melihat mana baik, mana yang buruk. Tidak punya malu juga. Dia punya rasa takut dengan apa yang dilakukan juga. Kenapa? Ia dikuasai oleh kemarahan. Ketika ia dikuasai oleh kemarahan, ia buta semuanya. Semuanya menjadi nggak tahu itu baik atau buruk, dia nggak tahu sama sekali. Itu bahaya besar bagi kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika itu terjadi pada diri Anda, pada orang tua Anda, pada keluarga Anda. Apa akibatnya dalam sebuah keluarga? Sangatlah buruk. Oleh karena itu, latihlah dengan serius untuk tidak marah. Karena sekali lagi, manfaatnya ada untuk diri Anda sendiri. Semoga Anda bahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana atas dhamma desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Jayasilo, semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemercikan air parita.
Sadu, penghormatan. Bapak Ibu sekalian, silakan bertumpul lutut tetap bersikap anjali. Kita memberikan penghormatan kepada Bante. Saya mengawali dengan Okasa. Bapak Ibu sekalian melanjutkan dengan Wandami Bante, lalu bernamaskara 3 kali. Okasa, Wandami Bante. Soti Hoto, Ayu Wano Sukang Balang. Semoga selalu berbahagia semuanya. Sadu, sadu, sadu. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian, mulai hari Minggu ini kita kembali menggunakan kantong untuk mengisi dana paramita. Ya, untuk itu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Diulang. Bimlah kita berdana kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati Ratna. Karena waktunya masih cukup, mungkin kita tambahi dengan menyanyikan lagu himne Samaki Wirya, Long Wirya. Cici Linda. Sudah hafal, bisa nyanyi dengan keras. Satu sehati kita melangkah, bimbing oleh Kami
Sang Buddha. Terdengar alunan parita suci, inilah tekadmu tulus dan murni. Di bawah Yayasan Samagi Wirya, cinta semangat persatuan, bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Dalam dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Tangan di jalan kami, bahagia sejati. Oleh dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Tepuk tangan. Ya, jadi minggu depan tanggal 17 September puja bakti akan diisi oleh Atasilani, maka dari itu ada dana makan untuk Bante Jayasilo dan juga Atasilani. Lalu bagi yang ingin mengikuti retret meditasi mulai tanggal 22 sampai 24 September, harap bisa segera mendaftar karena dengar-dengar cuma sisa 4. Ya, slotnya tinggal sisa 4 orang. Acara itu diadakan oleh Yayasan Samagi Wirya selama 3 hari. Peserta wajib menginap di vihara ini ya. Terus nanti ada aturan-aturan yang juga harus ditaati. Pembimbing adalah Yang Mulia Tita Nyanyo Mahatera secara online Zoom didampingi oleh Yang Mulia Jayasilo. Lalu untuk minggu depan dana makan dimulai pada hari Kamis karena Bante Jayasilo tidak ada di yayasan selama 3 hari. Hari Kamis dana makannya Bante jam 10 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berdana makan harap bisa hadir 30 menit sebelumnya. Lalu untuk hari Jumat Sabtu Minggunya tetap jam 11. Ya. Kita lanjutkan dengan Paritapati dan sama untuk minggu depan bagi yang ingin mengikuti latihan meditasi diadakan hari Kamis jam 7 malam. Ya, yang membimbing Bante Jayasilo sendiri on time. Ya. Kita tutup dengan Paritapati Dana, sekalian kita bacakan terjemahannya. Silakan buka halaman 122. Andamayang Patidanang Karomase Punya Sidani Katasa Yananyani Katani Me Tesang Cabakino Honto Satananta
manaka ye piya gunawanta ca maya mata pita dayo tita me ca pyadita wa anye maja tawerino sata tetan tilokasming te pemaja tuyonika pance kacatuwo kara sangsaranta bhawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye manap ewa te sang niwedayong maya dinana ponyanang anumodana hetuna sape satam Watu Ramyenda Sukajiwino Kema Badan Capa Pontu Tesa Sase Catang Subha. Kita bacakan terjemahnya bersama-sama. Moga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga. Mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swagato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Sopatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Satam Hawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satyantu Namo Buddhaya.